hidup untuk berbuah. Di bulan April, bulan Paskah, semuanya saya beri latar belakang teologisnya mengenai Paskah. Tapi saya akan awali dengan Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Apa artinya? Apa Tuhan makin mulia kita makin hina? Enggak tentunya, karena ayat yang lain mengatakan bahwa kita dipanggil untuk dipermuliakan. Justru kalau kita makin kecil dalam arti ego pribadi kita, makin kita sangkal dan pribadi Tuhan Yesus yang berkarya dalam hidup kita, maka keseluruhan hidup kita akan dipermuliakan. Jadi bukan Tuhan makin mulia kita makin hina, kita akan makin mulia bahkan semulia seperti kemuliaannya Tuhan. Tapi itu kalau kita makin kecil dalam arti peran kita. Nah, untuk menjelaskan hal ini secara utuh saya akan mulai dengan tema Paskah, yaitu Keluaran 12, 26, 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu apa arti ibadah ini? Anak-anak tanya, kenapa sih Ma kita cari telur, kenapa sih kita rayain Paskah? Maka jawabnya demikian 12, 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Paskah perjanjian lama adalah memperingati pada waktu bangsa Mesir kena tulah. Tulah yang terakhir adalah malaikat pencabut nyawa keliling bangsa Mesir dan semua yang sulung. Anak sulung, sapi sulung, domba sulung, ayam sulung. Pokoknya semua sulung mati semuanya. Seluruh negara ratapan kematian. Tapi ketika malaikat pencabut nyawa, rumah itu pintunya, dindingnya ada darah anak domba umur setahun. Tidak bercacat celah, darahnya dioles maka dilewati dari kematian. Maka Paskah perjanjian lama adalah memperingati diluputkan dari kematian. Apa itu Paskah perjanjian baru? 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah sembelih, yaitu Kristus. Tuhan Yesus mati pas pada hari raya Paskah. Sebuah ilustrasi dan sebuah kesambungan teologis yang luar biasa di mana anak domba Allah, Kristus, menebus, melewatkan kita dari kematian kekal. Maka Paskah perjanjian baru menurut 1 Tesalonika 4:14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Makanya Efesus 1:13 berkata, barang siapa menerimanya, menerima Injil keselamatan, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Yang lama berlalu, yang baru datang, yang baru adalah roh kita ada Roh Kudus, roh kita baru ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau kita meninggal badan kita, maka roh kita pasti kembali ke sorga. Kita tuh pasti masuk sorga. Kita dihakimi bukan sorga neraka, tapi seberapa banyak kita berbuat baik, segitu banyak upah kita. Seberapa mulia hidup kita, segitu juga kemuliaan kita. Maka ada hidup kekal, kita sudah pasti kekal di sorga. Tapi ada lagi, jangan lupa ada kemuliaan kekal. Nah, kemuliaan kekal ini atau upah ini, seberapa banyak kita hidup setelah lahir baru, setelah pasti masuk sorga, apa yang kita jalankan, itu akan mempengaruhi kemuliaan kekal. Yang hari ini yang ketiga, ibadah ketiga, saya akan berikan istilah hidup untuk berbuah. Jadi apa itu Paskah perjanjian baru? Karena Kristus adalah domba Paskah, maka yang ditebus kita, maka Paskah perjanjian baru, 1, memperingati diluputkan dari kematian kekal. Yang kedua, penebusan yang membawa kita pada keselamatan karena kasih karunia. Kita selamat bukan karena berbuat baik. Justru setelah selamat sebagai ucapan syukur kita berbuat baik. Kita bayar persembahan, bayar perpuluhan bukan untuk masuk surga. Enggak bayar juga masuk surga. Bayar ya masuk surga. Tetapi kalau kita sudah diselamatkan sebagai ucapan syukur kita. Orang Yahudi
untuk masuk surga banyak sekali. Makannya harus begini, persembahannya begini, dosanya begini, persembahannya begini. Di antaranya perpuluhan. Perjanjian baru kan kayak udah gak diajarkan lagi. Kenapa gak diajarkan lagi perpuluhan? Orang Yahudi bayar 10% supaya masuk surga. Anda sudah pasti masuk surga. Bayarnya berapa? Kalau sudah pasti masuk surga. Kalau saya gak hitung-hitungan. Ya, ada orang Kristen loh ya. Gak tahu siapa. Ya, jangan saudara aja ya. Aduh, bayar perpuluhannya teliti banget loh. Dihitung. Itu orang pelit, takut kelebihan. Kalau saya mau 20%, mau 30%. Pasti lebih aja dari 10-20%. Kenapa? Karena waktu saya lahir baru semuanya punya Tuhan. Saya kelola yang 10% mah udah pasti. Tapi yang 90% ini pun saya dalam doa dan pergumulan. Tuhan ini buat apa? Karena keyakinannya adalah, konsepnya adalah kita ini budak. Sekarang dibeli jadi milik yang punya. Ya seluruhnya jadi punya Tuhan. Ya, seluruhnya punya Tuhan untuk hidup kita jalani dalam kasih karunia. Nah sekarang, untuk apa kita hidup setelah lahir baru? Maka saya berikan istilah hidup yang berbuah. Ayatnya dulu baru kesaksian. Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Atau buahnya itu kekal. Apa itu buah yang kekal? Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kekasih, yang adalah buah pertama di daerah Asia untuk Kristus. Jadi yang kekal itu bisa bernama Epenetus, bisa Anton, bisa Joni, bisa Jarod, bisa Budi. Manusia nyawanya itu kekal. Ketika Epenetus ini diselamatkan oleh Paulus, itu jadi buah pertamanya Paulus di Asia. Saudara sudah punya buah, siapa namanya? Orang-orang yang kita bikin percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka namanya ada dalam daftar kitab kehidupan. Sebelum dia lahir baru, namanya nggak ada dalam kitab kehidupan. Dan kalau mati nggak masuk surga. Maka siapa yang membawanya ke surga, itulah yang punya buah. Inilah yang harus kita hasilkan selama kita hidup ini. Sebagai ucapan terima kasih, aku sudah pasti masuk surga. Maka logika sederhananya bahwa orang lain juga supaya pasti masuk surga. Siapa yang yakin pasti masuk surga? Angkat tangannya. Nah, sekarang kan bayangkan ya, mertua Anda gak masuk surga. Jahat, ngomel. Waduh, Pak Jarod kayak setan Pak. Anda pengen ajak dia ke surga atau enggak? Jangan Pak, nanti di surga ketemu lagi Pak. Ya berarti Anda belum masuk surga. Orang yang sudah pasti masuk surga, lihat orang yang belum pasti masuk surga itu kasihan. Maka kalau Anda itu punya mertua kayak setan. Punya suami kayak setan. Punya istri kayak setan. Memang banyak orang itu menikahi setan saudara. Itu kalau orang menikahi setan itu saya dengar kadang ya kasihan saudara ya. Gimana gak kasihan Pak Jarod? Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan. Sekarang kami bisa kamar Pak, keluar kamar lihat setan. Kalau Anda setan ketemu setan. Gak tahu udah setan ketemu setan berantem atau enggak. Tapi harusnya kita itu kalau lihat orang masuk neraka kita kasihan, dia belum pasti. Maka harusnya kita kasihan sama orang yang kayak setan. Siapa yang di sini suaminya kayak setan? Atau istrinya kayak setan? Kita turunkan sedikit dah. Kak, Pak, gimana cara hidup bahagia Pak kalau suami kayak setan? Caranya gampang, pelihara setan. Setan ini bikin stres atau bikin bahagia? Mungkin setan agak susah. Saya punya ilustrasi yang agak nggak baik sebenarnya, tapi bisa mendekati. Anjing itu menakutkan apa enggak? Ya menakutkan Pak. Oke, katakan Anda di gang 1. Di gang 2 ada anjing. Kalau lewat situ, digonggongin kita. Waduh, kita takut lah digonggongin, mau digigit. Gimana caranya? Cara pertama menghindar. Kita jangan pergi lewat gang 1, lewat gang 3. Anjing bisa dihindari. Nah kalau suami, maka ilmu menghindar gak bisa dalam pernikahan. Maka ilmu yang berikutnya adalah itu anjing di gang 1. Kalau kita lewat, kita mau dikejar, gampang. Sengaja lewat gang 1. Tapi bawa daging, bawa makanan. Gak usah makanan yang enak. Pokoknya asal makanan aja. Ya, ketemu langsung kasih makan. Ketemu langsung makan. Kita kasih 10 kali itu anjing. Sejahat-jahatnya anjing.
Yang ke-10 kali, lihat muka Anda, begitu dia. Loh, anjing itu punya perasaan juga loh. Saya piara ayam, bebek, soang, entok, ambilin telurnya. Istri anak saya piara anjing. Aduh, anjing disayang-sayang. Kalau pulang dari mana, istri saya pulang ke rumah, halo sayang, gitu. Kita bilang, gue kagak disayang-sayang. Anda pernah cemburu gak sama anjing? Kalau orang Kristen kan gak cemburu ya sama janda sebelah, sama duda sebelah gitu ya. Cemburunya sama anjing, karena pasangannya suka sayang-sayang sama anjingnya. Kuracun juga nih anjing kan gitu ya. Itu istri saya sayang sama anjing. Anak saya juga gitu. Anak saya paling kecil. Aduh, itu kalau mobil istri saya datang, itu anjing langsung pitip. Waduh, begitu. Saya pulang, anjing saya berjemur. Dia cuma ngeliatin aja, bergerak juga kagak. Gak pernah kasih makan. Saya pikir anjing tahu juga sebagai sayang sama dia. Ya, makanya kalau ada anjing galak, kasih aja makan. Begitu ya. Itu namanya ayatnya balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau Anda punya, maaf bicaranya kasar jadi kasar teman. Jadi buat ilustrasi gitu ya. Jadi kalau Anda punya punya suami, punya istri kayak anjing, pelihara aja. Itu loh maksud saya, dipelihara aja. Nanti kan dia pitip. Galaknya hilang saudara, galaknya hilang. Loh, laki-laki itu urusannya kan cuma perut sama di bawah perut. Jadi kalau dia dikasih makan jinak dia. Itu laki-laki begitu loh, kasih makan jinak. Saya hari Senin kemarin cucu saya pertama lahir, laki-laki. Umur saya 60 tahun punya cucu. Cucu laki-laki. Waduh, begitu bangun. Wah. Nah, waduh sampai ini nangis apa kayak burung gagak. Kuak gitu. Bayi baru umur sehari 2 hari. Begitu udah kasih minum, diem. Dia kasih minum, diem, senyum dia. Saya bilang, laki-laki. Nggak bayi, nggak tua, sama. Sudah makan jinak. Jadi ibu-ibu kalau suaminya laki-laki ya, kecuali bukan ya, gampang loh. Laki-laki itu gampang, kasih makan itu jinak dia. Pak suami saya galak segala macam, udah kayak ilustrasi anjing tadi, pelihara aja. Anda pelihara aja. Ya, Anda pelihara aja, kasih makan aja. Laki-laki kalau sudah makan jinak dia. Nah wanita tuh yang repot. Mau makan, gak makan sama bosnya. Kalau wanita gimana dong? Kalau wanita udah didengar, ya ngomong, didengeri, baru jinak dia. Ya, ngomong dengerin gitu ya. Jadi kalau wanita perlu didengar, tapi laki-laki itu sebenarnya kasih makan aja. Oke, balik lagi ke sini. Maka buah itu adalah orang yang lahir baru. Nah siapa yang kita lahir barukan? Orang-orang yang jahat tentunya. Alangkah indahnya, idealnya ketika kita pasti masuk surga, yang kita bawa ke surga adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau kita punya mata nih, punya mata rohani, mata jasmani, lihat mertua, lihat suami, lihat istri yang jahat. Loh dia jahat, dia galak, dia gak baik. Itu kan karena belum bertobat, belum lahir baru. Kalau kita pengen lahir barukan dia, bikin dia selamat, ketemu Tuhan, pasti berubah. Kalau kita robah, mana bisa kita merubah? Coba Anda robah istri Anda robah pasangan Anda. Sampai darah tinggi, bahkan bukan darah tinggi lagi. Muncrat darah juga gak berubah-berubah dia. Tapi kalau kita bawa dia ketemu Tuhan, nanti Tuhan yang merubah dia. Maka kerinduan kita berbuah. Apa itu berbuah? Membuat orang ketemu Tuhan. Maka, tapi Tuhan kagak kelihatan. Kitalah yang dilihat. Buatlah istri, suami, mertua lihat kita kayak lihat Tuhan. Maka pulang kebaktian ngaca. Kok kayak setan aku ya. Ya udah ke gereja lagi dah ya. Tuhan ubah hatiku, sentuh hatiku. Mukaku masih kayak setan Tuhan. Maka suamiku gak tobat-tobat Tuhan. Ya, kita minta dijamah sama Tuhan. Tuhan jamah hatiku. Sampai lihat kita muka Anda ngaca gitu ya. Nanti sampai ya ini udah lumayan baik nih gitu ya. Nanti sampai kita aduh. Papa mah baik banget. Gitu ya. Sampai orang itu bilang begitu. Tapi bukan orang, kalau bisa ya istri anak. Karena bapak-bapak di gereja kayak malaikat. Di rumah kayak setan. Kita harus hidup ini sampai mimbar dan rumah sama. Kantor dan rumah sama. Kadang kita lebih mudah baik di rumah, baik di kantor, baik di masyarakat. Karena kita pengen dihormati di sana, pengen diterima di sana. Nah sekarang coba kita balik. Kita juga mau di rumah ini kita dihargai, dihormati. Tapi itu karena emang kita yang memancarkan kehidupan yang baru. Kerinduan untuk berbuah.
Dan berbuah itu berarti membawa orang ke sorga. Kalau konsepnya seperti itu, sekarang kita pandang suami, istri, anak, mertua, kita mau bawa dia ke sorga. Gimana kalau kita mau bawa seorang ke sorga? Kita adopsi suku itu, kita adopsi NTT. Kita nyumbang sana, bangun sekolah di sana, berbuat baik di sana. Sama. Kalau kita memandang istri, suami, anak, mertua, kita mau bawa ke sorga, maka kita harus berbuat baik sampai dia berubah. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tadi ibadah 2 saya katakan kita ke sorga bawa kekayaan. Ya malaikat bilang di sini udah banyak kekayaan. Tapi satu malaikat, satu nyawa, satu pribadi kita bawa ke sorga, malaikat bersukacita. Itulah pengertian seberapa berharganya buah. Dalam arti nyawa manusia. Kita harus berbuah yaitu menghasilkan jiwa. Ada lagi berbuah adalah mengubah orang lain. Satu lagi buah kita mengubah diri kita atau buah roh. Nah untuk berbuah itu setelah kita lahir baru percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Kadang kita harus dimuridkan dulu atau diproses dulu. Proses inilah yang tidak mudah sehingga ketika kita lewatin proses, kita naik kelas rohani, kita makin baik, makin kudus, makin mulia, maka berbuah menjadi mudah. Tapi Tuhan akan bawa kita ke sana. Maka setelah lahir baru, setelah merdeka, dikeluarkan dari Mesir, merdeka, nggak langsung merdeka sih. Ada padang gurun, ada kekeringan, ada kelaparan, proses. Maka kita juga diproses. Tapi yang pasti proses itu akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman kemenangan. Pengalaman-pengalaman kemenangan inilah modal untuk berbuah. Bukan hanya teori dan firman, tapi kesaksian. Jika kita bisa menjadi saksi. Oke, maka saya berikan istilah. Setelah kita ditebus lahir baru, maka Tuhan akan bawa kita pada hidup yang berbuah. Yang kedua, menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, Roma 8:37 saya baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya, semua yang terjadi, semua peristiwa, kita menang aja. Kalau menang harus ngapain? Berperang. Kalau mau naik kelas, ya ujian. Pak Jarod, saya habis menang loh. Menang apa? Ya nggak ngapa-ngapain. Ya kalau menang badminton bertanding kan gitu ya. Menang apa ya? Ada menang itu karena berperang. Maka kadang-kadang kita tuh nggak mengerti Tuhan. Saya melayani, saya sungguh-sungguh. Kenapa ngalamin ini? Itu dia supaya menang. Maka namanya peperangan ataupun ujian. Yang namanya ujian emang nggak enak tapi harus. Contoh, oke tadi saya udah kesaksian tapi sekarang tak kasih gambarnya. Ini gambar tahun 2009. Tahun 90 saya merantau ke Jakarta. Tahun 90 menikah ke Jakarta, lalu ini 2009. Lumayan juga 19 tahun. 2, 3 tahun, 4 tahun berjuang. Mulai 4 tahun, 5 tahun mulai nabung untuk hal ini. Punya tabungan mau beli tanah, nggak jadi. Nabung lagi dah. Saya punya impian yang gede. Singkat cerita ketika cukup uangnya nabungnya 13 tahun. Jadi pertama merantau ke Jakarta tahun 90 kan nabung nggak langsung. Ya nggak nabung dulu malah untuk hidup dulu. Saya tahun 90 menikah. Tinggal di dekat kuburan Kuningan Jakarta. Kontrak rumah 6 x 6 meter persegi. Sebelah saya tukang bakso, sebelah saya office boy, sebelah saya tukang sapu. Saya hidup betul-betul dari bawah di dunia ini. Saya Jawa, miskin, menikah dengan Tionghoa, cantik, putih, imut-imut. Itu juga sebuah mujizat sebenarnya. Gimana Pak Jarod Jawa miskin bisa menikah dengan Tionghoa, cantik, putih, imut-imut? Apa rahasianya? Rahasianya saya punya selera tinggi sekali. Dan pacar saya punya selera rendah sekali. Kenapa saya bilang begitu? Dia anak pendeta. Jemaatnya maaf bukan sukuisme atau rasis, tapi memang de facto begitu. Jemaatnya 95% Tionghoa. Dan konsultasi sama, waktu itu belum mertua saya kan, masih calon mertua, bahkan masih belum kenal. Pak Gembala, anak saya punya pacar Batak, gimana nih? Punya pacar Jawa, gimana nih? Sebagai hamba Tuhan,
Ayahnya pacar saya waktu itu menasihati jemaatnya. Apapun sukunya, kalau lahir baru, show Yesus. Gitu, enggak suku-sukuan. Waduh, ayatnya ini, begitu. Nah, ya jemaat pulanglah, pendeta mana bisa dilawan. Pendeta mana bisa dibantah. Tapi mereka di rumah ngomong satu dengan yang lain. Enakan tuh, enak aja tuh pendeta ngomong begitu. Coba anaknya dapat jawab, coba anaknya terbata, dikasih enggak. Gitu. Ya itu ngomong di antara jemaat tuh, orang Kristen tuh ya masih rasis juga begitu. Dan kalimat seperti itu didengar sama, waktu itu juga belum pacar saya di SMP, kita belum kenal, saya kenalnya kuliah di IPB. Nah pacar saya waktu SMP itu, dia dengar suara begitu. Dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi alat peraganya Tuhan. Dapat Jawa, miskin pun gak apa-apa. Jadilah kepadanya sesuai perkataannya. Dapat Jawa beneran, miskin lagi. Jadi waktu kami pacaran 6 tahun gak dinikah-nikahin. Ya bapaknya dia waktu jemaat dinasihati. Begitu anaknya sendiri dia ragu-ragu juga. Karena dia cuma ngasih nasihat, suku apa aja, su Yesus gitu loh. Jadi Jawa gak apa-apa. Tapi anaknya sendiri dapat jawab miskin pula. Waktu saya tahu dia agak ragu-ragu nih kayaknya mertua karena saya miskin. Saya kuatkan pacar saya. Kamu jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang kaya bisa jatuh. Orang miskin gak bisa. Saya kan waktu pacaran tinggal di pinggir sungai Ciliwung itu udah lupa lihat di situ. Mana bisa orang miskin jatuh? Karena kita sudah tergeletak. Lalu kita menikah. Oke, singkat cerita 19 tahun kemudian 2009, 13 tahun setelah nabung sungguh-sungguh, beli sport club, sulap jadi rumah, ada kolam renangnya, keadaannya kurang bagus, nabung lagi setahun, habis tabung semuanya, renovasi. Setelah direnovasi, ini kebakaran ini fotonya. Itu adalah ke tahun 2009 yang kita kumpulkan bertahun-tahun, kebakaran, ludes habis. Oke, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa kebaikannya rumah kebakaran dan tidak diasuransi? Agak susah juga carinya. Mana baiknya gitu kan? Tapi saya belajar satu hal bahwa saya belajar dalam hidup ini tidak menangisi yang hilang. Terlalu banyak bukan yang hilang dalam hidup kita. Yang belum menikah kehilangan pacar. Sudah menikah kehilangan cinta. Yang belum kerja ya kehilangan harapan. Yang sudah kerja kehilangan harapan. Kena PHK, usaha bangkrut. Selalu aja ada masalah dalam hidup ini. Tapi saya belajar untuk tidak menangisi yang hilang. Tapi mensyukuri yang masih ada. Jadi waktu kebakaran begitu saya agak menghibur-hibur istri saya juga. Lihat tanahnya gak kebakar loh. Luasnya masih sama. Ya kebakar ya sudahlah. Termasuk foto-foto pernikahan aja juga film-film pernikahan habis punya namanya. Waktu kebakaran itu kita sekeluarga tuh sedang pelayanan. Lalu kalau kebakaran itu kira-kira apa yang terjadi? Ya kalau yang jauh-jauh simpati ya. Tapi yang dekat-dekat apalagi orang gereja. Wih malah ngomongin. Itu pasti punya dosa maka Tuhan izinkan. Kadang-kadang di gereja itu tidak seindah yang kita bayangin loh. Apalagi kalau kita sudah pelayanan. Ya sudah melayani kebakaran. Pasti punya dosa. Kita gak tahu aja dosanya apa gitu. Itulah suka dukanya di gereja kawan. Oke. Tapi saya dapat ayat Roma 8:28. Apa baiknya? Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan dalam arti, walaupun bisa juga gitu ya, punya usaha pabrik diizinkan bangkrut, tapi jadi terinspirasi, buka trading atau restoran. Ternyata 2 tahun kemudian lebih ramai, untungnya lebih banyak, lebih enak. Itu diizinkan mendatangkan kebaikan. Tapi ayat ini sebenarnya gak begitu. Diizinkan mendatangkan kebaikan itu, kalau yang saya alami loh ya, nabung, punya duit banyak, diizinkan kebakar, gak diasuransi. Kebaikannya apa? Supaya saya menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus. Makin tabah, makin mengerti kekekalan. Tadi pagi maka ibadah 2 saya jelaskan soal hidup untuk kekekalan. Yang ketiga yang ibadah sekarang ini, lewat ini yang terjadi. Saya belajar
bahwa sukacita saya itu harusnya fondasinya bukan harta yang bisa hilang. Tapi karena keselamatan yang saya miliki. Saya dapat penghiburan dari Tuhan bahwa ini bukan karena dosa saya maka diizinkan. Tapi proses dalam hidup saya untuk membawa saya menjadi seperti Tuhan. Waktu saya menangkap makna itu dan makna kekekalan seperti ibadah 2. Singkat cerita boleh gambar berikutnya. Ini 2 hari setelah kebakaran kami foto. Narsis amat Pak habis kebakaran foto-foto. Karena hidup harus berjalan terus. Saya harus cetak buku karena saya penulis buku juga. Buku tentang keluarga, maka kami sekeluarga foto bersama 2 hari setelah kebakaran. Lihat wajah kami semuanya, nggak ada wajah sedihnya. Berarti keluarga Bapak pintar main drama. Bukan, karena saya betul-betul dihibur sama Tuhan. Penghiburannya adalah sebuah penglihatan, fantasi. Di mana pada waktu malam itu kami balik dari Bali, karena kami pelayanan sekeluarga di Bali. Sekeluarga, ya makanya nggak ada barang yang bisa dibawa keluar waktu kebakaran, habis bis. Singkat cerita aja, malamnya doa sekeluarga, Tuhan selesai doa, saya masih saat teduh dengan Tuhan, saya dapat penglihatan, Tuhan kumpulkan malaikatnya. Kumpul. Lihat tuh di Bintaro, ada orang lulus ujian. Kebakaran malah komitmen melayani. Karena memang waktu itu malam itu saya malah komitmen Tuhan. Kebakaran ini membuat saya sesadar-sadarnya bahwa harta tidak kekal. Aku mau cari yang tidak bisa kebakar. Aku mau cari harta yang tidak bisa kebakar. Aku mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Kebakaran, ludes, 2,5 miliar habis, komitmen melayani lebih sungguh. Tuhan bilang malaikat, lihat tuh di bumi, ada orang lulus ujian. Gitu ya. Singkat cerita malam kedua, berikutnya, maka lalu besoknya wajah berseri-seri, dapat penglihatan lain. Bukan Jarot, yang lain. Ya, rugilah 100 juta, ditipulah 100 juta, pokoknya gak sampai 2,5 miliar tahun 2009 nilai saat itu. Waduh. Saya melayani, ngalamin begini. Kalau gitu buat apa dong pelayanan? Ya usah, gak usah pelayanan. Wah, gitu. Tuhan kumpulkan malaikat. Kumpul. Kenapa? Lihat di bumi. Ada orang gagal ujian. Malaikatnya dikasih tahu yang gagal. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan bilang sama malaikatnya, segera atur ujian susulan. Maka saya bersyukur, saya gak perlu ujian susulan. Bersyukurnya apa? Ya, lulus. Anda kalau lulus ujian senang apa sedih? Makanya foto saya senang saudara. Lulus. Lulus gitu. Lulus. Waduh, senang banget saya lulus. Oke, berikutnya lagi. Makanya ini benar-benar kita alami. Setelah kejadian itu 2009 saya melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Nulis buku lebih banyak. Buku dicetak. Sekarang saya udah nulis 66 buku. Satu buku saya cetak 5.000, saya jual 2.000 eksemplar. Itu udah balik modal, udah untung. Selebihnya saya kumpulkan para hamba Tuhan, saya bagiin gratis. Saya pernah ajak tuh Pak Jojo ke Sampit, kemana, hamba Batan Desa, kumpulkan, bagiin buku-buku. Saya melayani kayak orang kesetanan. Kayak tergila-gila pelayanan. Untuk berbagi, untuk berbuat baik. Dan menurut saya juga Bu Heni, Pak Jojo, orang-orang yang tergila-gila pelayanan. Tergila-gila memberi. Bahagia, emang memberi itu bahagia luar biasa. Lihat, apalagi pemberian kita tuh pas. Saya terus terang orang Sanguin yang gak suka nulis. Kuliah tuh gak pernah nulis. Pokoknya dengerin aja begitu mau ujian. Cari melankolik, pinjem dong fotokopi catatannya gitu. Tapi karena saya pernah punya kesalahan dalam pelayanan. Salah komunikasi segala macam, diskors gak boleh khotbah. Lalu saat itu daripada saya gila gak bisa ngomong. Saya tulis buku aja. Tapi bukunya, aduh kalau secara tata cara tulis, ya salah semuanya. Ini penting, tanda serunya 5 gitu ya kan, karena emosinya dibawa gitu. Maka masukin Gramedia ditolak, betulin lagi, masukin lagi, ditolak lagi. Itu 2 tahun ditolak terus. Waktu itu saya lagi diberkati, ya udah bikin perusahaan percetak, penerbitan, cetak sendiri. Tak bagi-bagi. Pendeta desa dikumpulin, kasih buku. Waduh nangis-nangis Pak Jarod, saya sebelum dapat buku Pak Jarod, saya gak tahu mau khotbah apa minggu depan. Dapat buku 1, saya bisa khotbah 2 bulan Pak. Waduh, lihat orang berterima kasih, roh kita menyala-nyala. Tulis buku lagi, mau salah ketik biarin. cetak bagiin. 5 tahun kemudian Gramedia terima buku saya, waktu saya akhirnya belajar bisa nulis juga. Tapi saya masih keranjingan bagi-bagi buku sampai sekarang.
Saya simpulkan bagian pertama ini, saya baca penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Apapun yang terjadi, respon kita penting. Waktu Daniel dimasukkan dalam gua singa, dia gak punya dosa. Dia gak selingkuh, dia gak korupsi. Kenapa? Proses yang Tuhan izinkan. Untuk bukti kepada raja. Daniel, apakah Allah yang kamu sembah sanggup tolong kamu? Untuk seorang raja percaya, dia butuh kejadian yang luar biasa. Mungkin loh ya, Tuhan izinkan kita itu mengalami kejadian yang luar biasa. Kalau emang kita cari kesalahan gak ada, yang gak usah cari-cari. Tapi kalau kita berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Tuhan tunjukkan kamu salah ini, ya minta ampun. Tidak semua masalah karena kita punya salah. Bisa-bisa proses. Kita lanjutkan Yakobus 1 ayat 2 dan 4. 2, 3, 4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. 4. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Hidup ini sekolah kehidupan. Begitu lahir baru kita daftar sekolah. Sampai nanti kita hidup, terakhir kita di wisuda. Kayak sekolah kita wisuda. Wisudanya waktu kita mati. Waktu saya di wisuda mati, nanti mati. Dalam peti mati. Kalau saya mati duluan, Anda datang. Kalau Anda mati duluan, mungkin saya gak datang. Gimana mau datang, banyak banget begini gitu ya. Tapi saya berharap nanti kalau misalnya saya mati duluan, Anda akan lihat mayat saya. Mayatnya senyum loh, dia memang orang penuh sukacita gitu ya. Yang lain berkata, saya baca bukunya dan saya diberkati. Saya pengen sekali di wisuda, bukan karena sakit, tapi karena tugas sudah selesai. Maka supaya gak mati-mati, tugas saya tambah terus. Nanti kalau malaikat mau cabut nyawanya, Tuhan bilang jangan, bukunya satu lagi gitu. Nanti dua satu lagi gitu. Ya, hidup ini adalah sekolah kehidupan. Tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Maka sebelum itu tercapai, kita tidak pernah berhenti ujian. Dan jangan takut ujian. Jangan takut. Ujian itu adalah sesuatu yang begitu lulus, ya mana ada anak sekolah takut ujian. Ujian susulan terus. Nah, saya renungkan hidup saya di usia 60 tahun ini, maka banyak kejadian tapi ada yang momentum. Menikah, momentum. 92 keluar dari Astra, buka usaha sendiri, dari karyawan jadi pengusaha, momentum. Kebakaran, momentum. Belum lama ini, boleh file berikutnya, 2019, usaha yang saya rintis dengan kongsi saya di tahun 92, bangkrut. Itu juga momentum. Saya ngerintis usaha, satu sopir, satu sekretaris, sampai menjadi perusahaan nasional dengan 200-an stokis di 200 kabupaten. Pegawai 300-an, saya bermimpi, aduh Tuhan, nanti saya go public, pensiun sebagai komisaris, melayani tanpa motivasi apa-apa. Platform datang, digital datang, MLM kami bangkrut. Itu di luar rencana loh. Makanya Tuhan, rencana saya kan juga gak jelek-jelek banget Tuhan. Saya bukan pengen kaya raya. Kaya pun saya hidup sederhana. Punya uang bangun sekolah pedalaman. Punya uang bangun sekolah pedalaman. Saya pengen pensiun sebagai hamba Tuhan yang tidak harus cari dana atau makan dari kolekte. Punya passive income. Bangkrut. Maka waktu bangkrut tuh aduh paling enak nyanyi sambil nangis. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan rencanaku seperti ini. Dan waktu bangkrut agak dramatis juga. Punya utang 17 miliar, ruginya sampai 240. Tapi terus terang waktu itu masih gak sedih-sedih banget seperti ujian berikutnya. Tapi lumayan juga, geliang juga. Walaupun penampilan saya gak berubah, tapi de facto gula darah saya yang dulu pernah 400-an, lepas obat, lepas insulin dengan gaya hidup sehat, kambuh lagi. Jadi
kalau secara penampilan gak stres. Tapi gula naik. Itu yang saya alami tahun 2019. Banyak orang yang bilang, Pak, tapi Bapak bangkrut sama Angga sama aja Pak. Ketawanya sama, antusiasnya sama, lucunya sama. Sama. Yang beda saldonya. Itu aja yang beda. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini yang saya sempoyongan. Waktu anak saya kena COVID Delta. Waduh, dia di Australia vegan, yakin sehat, gak vaksin. Kena Delta, waduh, sesak nafasnya 3 minggu. Pingsan 1 kali, pingsan 2 kali, antibiotik kosong, antivirus kosong, saturasi 92, tabung oksigen kosong, istri ketularan, pingsan di kamar mandi. Waduh, saya bilang Tuhan, saya rugi ratusan miliar, saya kuat Tuhan. Tapi istri sesak nafas, anak sesak nafas, pembantu 3 tergeletak, tinggal saya sendiri yang sehat. Waktu anak saya nomor 3 itu pingsan yang kedua kali. Nomor 3 tuh bener wajahnya kayak saya, ngelukis kayak saya, hidung. Punya orang bilang, Pak Jarod perempuan, ya Levina itu udah. Saya bukan pilih kasih ya, anak saya 3. Tapi waktu yang nomor 3 tuh sakit, apalagi pingsan yang kedua, saya itu udah kayak gak tahu lagi doa apa. Saya tinggal doa Tuhan, saya dari lahir baru tidak pernah berhenti pelayanan. Sepertinya buah saya udah banyak. Tapi anak saya ini masih muda, belum banyak pelayanan. Tuhan hidupkan anak saya, karena saya pegang anak tangannya dingin. Saya gini-gini gak merespon nih. Istri saya gak tahu kalau anaknya pingsan. Yang pertama gak tahu, apalagi yang kedua. Anaknya gak tahu kalau mamanya ketularan. Saya isolasi mereka di lantai yang berbeda. Karena kalau anaknya tahu mamanya ketularan, dia stres, imun drop. Waduh, itu hari-hari yang berat ketika saya harus simpan rahasia. Anak kakaknya di Singapura dua-duanya gak tahu kalau mamanya ketularan adiknya. Karena mereka pernah tadi, jangan pergi deh, jangan ke restoran, jangan begini. Aku masih pengen pulang, peluk papa mama lengkap. Waduh, pokoknya Singapura tuh hati-hati banget sampai sedikit paranoid menurut saya. Mamanya ketularan, kita gak kasih tahu kalau mereka ketularan. Itu hari-hari yang kalau saya renungin gitu, ngadapin demo buruh, serikat buruh datang, polisi datang, DPR datang, bangkrut 1 kata, prosesnya 2 tahun. Aduh, itu saya bandingkan dengan anak tergeletak. Terus terang saya kayak nyap lebih waktu anak. Sampai nggak tahu gimana kenapa. Udah doanya kayak udah ini kayak doa yang paling gampang deh, paling kuat deh. Tuhan, hidupkan anak saya. Buah saya udah banyak. Tuhan panggil saya. Saya udah nggak mau doa apa lagi. Habis doa begitu, Levin, kalau kamu dengar suara papa, kamu kasih tanda, gerakin tangan. Ya Talia diam aja. Saya ngomong lagi, Levin, kalau kamu dengar suara papa gerakin. Tak liatin gitu. Aduh, begitu tangannya bergerak, berarti dia dengar, dia belum mati. Waduh, singkat cerita ya, dia mulai gerak, buka mata, saya bimbing, kamu tutup mata aja. Kalau kamu buka nanti gelap, tambah shock lagi. Merangkak, udah. Singkat cerita aja pokoknya sembuh dah. Hidup sembuh. Dan saya udah doa, Tuhan bangkitkan anak saya, Tuhan panggil saya. Sampai sekarang saya belum dipanggil-panggil. Tapi itu momentum bagi saya, bahwa setiap hari, setiap hidup saya adalah perpanjangan. Dan saya melayani lebih sungguh-sungguh lagi sekarang. Maka kalau saya merenungkan lagi ke belakang, hidup, merantau ke Jakarta, diberkati, bangkrut, pelayanan, sungguh-sungguh, gak sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, gak sungguh-sungguh. Loh, hamba Tuhan itu juga gak selalu sungguh-sungguh loh. Hamba Tuhan itu gak selalu murni, gak juga loh. Tapi momentum-momentum hidup itu, kalau saya sekarang saat ini saya berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan tahu saya sekarang lebih sungguh-sungguh. Tuhan tahu saya lebih murni. Kadang Tuhan izinkan. Ini bukan hukuman, ini pemurnian, ini proses. Untuk kita hidup apa? Oke, ayat terakhir sebagai penutup. Filipi 2, 21, 22. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tuhan, kalau saya masih hidup, saya mau melayani Tuhan. Saya bilang sama istri, sama anak-anak, sama Tuhan juga, Tuhan, umurku baru 60. Kalau boleh Tuhan, kasih saya kayak Musa 120. Saya bilang sama istri, kamu 118 ya. Jadi kita mati bareng. Karena kita beda 2 tahun.
Kita tawar-menawar, bukan sama Tuhan, sama istri. Janganlah kelamaan, 90 cukup lah. 100 dah, kamu 98. Kayak yang menentukan aja. Kenapa sih kamu gak mau 118? Kalau kita berdua umurnya panjang, kita punya WA group banyak, semuanya tinggal kita berdua. Yang lain udah mati semuanya. Lihat orang-orang yang umurnya 90 tahun, sudah gak punya teman. Ya kita yang penting jangan awet tua. Ya, tapi awet sehat. Jadi jangan tua, sakit, nggak mati-mati, itu menderita. Ya kita pokoknya kalau bisa awet. Ya sekarang nggak muda juga sih, udah 60 tahun. Tapi ya kayak begini-begini aja kalau bisa ada tambah lagi gitu ya. Kayak Musa kan pernah kejadian. Hamba-hamba Tuhan di Alkitab tak lihat. Ya, hamba-hamba Tuhan banyak loh yang sehat sampai umur panjang. Gimana nggak banyak stres. Hidup untuk Tuhan, hidupnya berguna, berarti. Namanya udah masuk umur 60. Kalau Anda masuk di sosmed aja nggak rohani, Jack Ma aja ngasih nasihat. Umur 20-30 cari bos yang baik. Bukan bos yang kaya, bos yang baik. Supaya apa? Belajar hidup, belajar bisnis itu kayak apa. 30-40. Kerjakan segala jenis yang bisa dikerjakan. Tapi udah 40, fokus aja pada satu bidang, dua bidang yang paling expert di situ. Umur 60 kata Jack Ma, ngomong cucu. Saatnya pensiun, dorong orang lain maju. Pas banget umur saya 60. Banyak orang lihat saya, pengalaman, background, data, ngajak kongsian. Kalau saya mau bisnis lagi, kenapa Tuhan bangkrutkan? Saya mau cari tujuan hidup yang baru, peran yang baru yang akan saya jalankan dari sekarang sampai mati. Salah satunya akhirnya saya ketemu, saya hubungin Pak Wiryo Hadi itu kakak rohani saya. Mas Didi, aku pengen melayani lansia. Kalau pelayanannya para orang tua belum tertangani, aku mau. Kenapa gitu Rod? Karena aku juga sudah lansia. Biar orang tua, melayani orang tua. Banyak orang tua tuh yang kaya juga bingung loh duitnya buat apa. Atau orang tua yang gak punya duit bingung juga. Hidup mau kaya mau hidup dari mana. Tapi namanya orang tua paling tidak disiapkan untuk mati. Biar gak takut mati. Makin takut mati, makin cepat mati. Gak takut mati, malah gak mati-mati. Ya pokoknya ngomong soal lansia. Pak Wiryo bisa bilang begini. Aku baru doain soal pelayanan lansia. Udah berarti cocok dah. Oke. Aku mau bikin rumah lansia. Itu dia, cocok lagi. Kamu tuh berapa luas, Rod? Ya kalau deket-deket di BSD sini 2.000 meter, 3.000 meter. Tapi kalau yang jauh ya butuh 2-3 hektar. Cocok lagi, Rod. Saya dibawa ke tempatnya dia, HOB, House of Bread. Dia dulu beli 50 miliar, 15 hektar, hanya 10 menit dari Ayon. Sekarang situ 1 meter udah 15 juta. Kaliin aja 15 hektar. Itu GBI WTC, Pak Wiryo punya segitu luas. Dia bilang begini, kalau kamu butuh di sini, tak kasih 3.000 meter. Tapi aku punya tanah yang lain, 54 hektar di Panimbang. Kalau yang di sana kamu tunjuk aja, pokoknya kamu butuh 2-3 hektar, tak kasih. 2-3 hektar mau dikasih. Ternyata dia juga dikasih orang lain, 100 hektar. Yang ngasih Pak Haji lagi. Jadi dia dengar ada haji kaya raya di daerah Serang sana, yang punya ribuan hektar. Pak Wiryo ini gembala, dia datang kepada Pak Haji itu, saya butuh 100 hektar. Oke, ini harga 400-an, sini 300-an, sini 200-an. Oke, saya mau yang di sini. Ya 300-an, Pak Haji, saya maunya gratis. Kamu ini siapa? Datang mau minta gratis, kalau presiden minta gratis dikasih ya kan? Atau menteri yang, kamu punya 1.000 hektar, kamu kasih 100, tak bikin jalan tolnya, proyeknya lewat sini. Kamu naik 3 kali lipat harganya, naik 10 kali lipat. Kalau saya minta 10% tapi harga saya naikin 10 kali lipat, ya oke lah. Tapi kamu ini siapa? Pak Wiryo tunjukin, aku punya 15 hektar. Ini ada kolam ikan nila sebulan 9 ton. Ini ada kebun buah-buahan segala macam. Ini 30% saya jual. 70% dia tunjukkan, dibagi-bagi kayak Bu Heni gini. Bagi-bagi orang miskin, bagi orang susah, orang gila dikumpulin jadi pegawai. Pendeta yang waktu pandemi itu ratusan gereja, jemaatnya habis, kolektornya habis, gak bisa makan, suruh jualan. Jadi 70% dibagikan. Lalu Pak Wiryo bilang sama Pak Haji,
Pak Haji mati, tanahnya gak bisa dibawa ke surga. Kalau mau amal, kasih saya 100 hektar. Nanti tak bikin beginian ini. Akhirnya Pak Haji sama Pak Pendeta ngomong berjam-jam soal surga, neraka, soal amal. Singkat cerita tuh katanya jam 4 sore. Ya sudah, 100 hektar gratis. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Untuk urus sertifikatnya per meter 15.000. 100 hektar 15 miliar juga. Akhirnya Pak Video bilang, minta izin nanti yang 46 hektar dijual ke jemaat. Untuk lingkungan, kalau butuh izin gampang. Maka akhirnya saya baru tahu. Makanya saya mau dikasih 3 hektar, dia juga dapetnya gratis. Tapi menariknya adalah, ya kasih 100 hektar bukan pengusaha Kristen. Bukan orang Kristen. Tapi dari situ juga saya diajar sama Tuhan. Dari cerita ini aja, rencana Tuhan itu gak butuh siapa-siapa. Kalau Anda yakin Bu Heni punya rencana Tuhan, Anda terlibat diberkati. Anda gak terlibat, Tuhan gak butuh. Tapi saya himbau saudara terlibatlah. Kalau Anda yakin itu pekerjaan Tuhan, Anda terlibat. Anda yakin itu untuk kekekalan, Anda terlibat. Kenapa? Mumpung masih hidup. Kalau kita masih hidup, yang kita bisa lakukan, Pak saya hidup ini untuk memuji menyembah Tuhan Pak. Oke saya doakan mati ya. Memuji menyembah Tuhan bisa sesudah mati. Tapi kalau sesudah mati, Abraham tolong orang di rumahku. Abraham gak bisa turun lagi untuk tolong orang. Anda nanti sudah mati, gak bisa tolong orang lagi. Mau tolong orang sekarang. Mau berbuat baik sekarang ini. Mau berbuah sekarang ini. Kalau kita berbuat baik, kita berbuah. Kita hidup untuk peruntukan Tuhan. Mudah-mudahan kalau kita, harapan saya hidup bagi kerajaan surga. Saya hidup di bumi ini ada gunanya. Malaikat maut seperti waktu itu keliling di Mesir. Cabutin orang anak sulung. Siapa yang gak dicabut? Yang ada darahnya. Nah sekarang kan beda lagi. Malaikat maut keliling Kelapa Gading. Mau dicabut. Tuhan bilang jangan, dia masih jahat. Ya makanya banyak orang berdoa supaya dia mati. Gak mati-mati. Tuhan bilang kasih biar bertobat dulu. Yang jahat gak mati-mati. Itu yang di mimbar yang teriak-teriak cabut nyawanya. Malaikat Tuhan buka. Jangan, itu banyak gunanya. Yang duduk. Jangan duduk di sini ya, duduk tempat lain. Nah itu lahir baru, masuk surga. Tapi gak ngapa-ngapain, cabut. Aduh, coba ngabisin oksigen aja di bumi. Tapi saya berharap saudara gak dicabut-cabut. Bukan karena masih banyak dosa. Enggak, Anda sudah gak bukan dosa semuanya. Anda pasti masuk surga semuanya. Tapi Tuhan gak cabut nyawa kita. Karena kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua pelajaran hidup yang Tuhan berikan. Semua pengalaman, semua kejadian membawa kami pada pengertian-pengertian kekekalan. Kami tidak menangisi apa yang hilang, yang Tuhan izinkan. Kami mensyukuri karena membawa kami pada nilai-nilai kekekalan, pada tujuan kekekalan, pada hikmat kekekalan. Mengalami kebersamaan dengan Tuhan, pertolongan dengan Tuhan nyata bagi kami. Ketika Tuhan izinkan banyak hal terjadi, kami tidak menyesali yang hilang. Kami mensyukuri yang masih ada, kami masih punya hidup. Kami masih punya belas kasihan. Kami masih punya rasa cinta Tuhan dan cinta negara ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang berarti. Kesempatan untuk kami boleh terlibat di dalam pelayanan. Selagi kami hidup Tuhan. Kalau aku hidup, maka aku akan berbuah. Suatu saat Tuhan panggil kami. Karena tugas kami selesai. Bukan karena sakit, bukan karena penderitaan. Izinkan kami Tuhan mati dengan mulia. Kami diwisuda sebagai orang-orang yang telah mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Kami menemukan destiny kami, panggilan kami, tujuan hidup kami. Karena penebusan yang Tuhan lakukan terhadap kami membawa kepada kehidupan sebagai manusia yang mulia. Sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami belajar hidup. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.